Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada para sahabatku bertanya tentang kelebihan tabib yang dimiliki. Sahabat bertanya, tabib ilmu apa, tentang ilmunya mendapatkan dari mimpi apa gimana, dan kapan tabib memperoleh ilmu disebut ilmu mahrifatullah atau ilmu laduninya. Ya, kok bisa mengobatin orang tanpa guru, tanpa apa-apa? Apa tabib memperolehnya dari guru mimpi, dari Ki Johharuddin atau Syekh Abdul Rajak bersama Nabi Allah Khidir, apa gimana? Tabib jawab nih dengan sejujur-jujurnya. Yang tabib sekian ini miliki, ya mungkin tabib juga merasa mengherankan diri sendiri, apalagi orang lain, dan tabib sendiri pun lagi belajar mempelajari diri sendiri. Kok kenapa tabib memperoleh ilmu ini? Ya, tabib akan mengungkap sejarah yang tabib miliki tentang pengobatan atau alam semesta dan lain-lainnya yang dimiliki. Tabib ungkapkan untuk para sahabat yang sering bertanya-tanya. Jadi tabib memiliki ilmu ini. Satu, saya tidak merasa diajarkan dalam mimpi bersama Ki Johharuddin atau Nabi Allah Khidir alaihissalam, tidak mengasih apapun di diri saya. Dan saya memperoleh ilmu ini memang saya dari semenjak kecil, dari istilahnya mungkin dari rahim ibu saya. Allah Ta'ala memberi tabib kelebihan memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, tanpa wasilah Johharuddin atau Syekh Abdul Rajak atau Nabi Khidir dalam mimpi, tidak pernah. Jadi tabib ini, yang dimiliki tabib ilmu ini, memang dari kecil tabib, mungkin dari cerot lah, katakan dari lahir atau dari rahim, tabib udah diberi kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tabib itu mempunyai kelebihan itu memang dari ajalnya. Jadi tabib itu dari umur setahun baru lahir itu, cerita orang tua terdahulu waktu ada mungkin di sekarang bidan atau dokter atau bidan dokter atau dukun. Waktu saya lahir itu, saya hampir sekilas kayak mengeluarkan di pusar ini mengeluarkan darah seperti ada belahan. Ada belahan yang pusarnya memang keluar darah bercocoran, dibilangnya ya matilah. Nah, udah hampir mati. Si bayi itu mati. Tapi dengan kuasanya Allah, saya dapat berapa jam mungkin kembali hidup dan menangis lagi kecilnya. Dan waktu kecil saya sering dibimbing. Dibimbing itu dalam kata bukan dibimbing seperti manusia biasa. Jadi saya dibimbing itu dalam mimpi itu ada yang menemuin saya jubah hitam dan kadang-kadang jubah hijau. Itu saya mengenal itu waktu saya berpikiran itu umur 9 tahun 8 tahun udah ngerti bahwa sering kadang-kadang saya kayak terbang dalam mimpi itu tuh. Jadi saya tidur kayak di bawah terbang itu rohnya. Jadi dalam mimpi. Jadi saya umur 12 tahun itu atau 10 tahun 12 tahun saya udah mulai mendalami ilmu. Hanya orang 1, 2, 3, 4, 5 orang-orang tertentu minta tolong sama tabib segala penyakit yang memang dikatakan susah diobati dengan dukun-dukun lainnya, dan coba tabib mendoakan mereka dengan keinginan tabib lah. Ya Allah aja apapun itu Allah menjabah waktu itu. Nah itu umur-umur yang 10, 12 mungkin tamu tabib udah ada. Dan saya yang bertanyakan lagi, tabib memperoleh ilmu ini dari mana? Nah, saya pun tidak tahu ilmu ini. Saya memperoleh dari rahim, dari keluar bayi,
bahkan sampai sekarang ilmu pengobatan saya atau panca indera saya ke-6 ke-7, atau kadang-kadang saya menghadapi alam semesta atau ada orang yang berhadapan sama saya atau siapapun, kadang saya akan mengetahui orang-orang tertentu dengan sendirinya. Bukan peramal, bukan. Kalau saya untuk diramal nggak bisa meramal, tapi dengan sendirinya seketika saya ngomong gitu tuh. Jadi ilmu saya itu tidak memperoleh dari mimpi. Jangan ya, untuk saudara mimpi tabib bertemu Johharuddin, Syekh Abdul Razak ataupun jubah hijau yang bernama Nabi Allah Khidir, saya tidak merasa beliau-beliau dalam mimpi itu mengajarkan saya ilmu, tetapi dalam mimpi itu saya sering ditemui beliau, sering dibimbing dalam dohiriyah untuk mencintai, menyayangi hamba Allah yang terdekat. Seperti itu. Jadi saya waktu itu belajar ilmu apapun di orang itu, hawanya kagak mau gitu tuh. Kagak mau belajar karena ngerasa saya udah bisa gitu, seperti mereka gitu tuh, para dukun-dukun atau para halikmah. Karena saya udah kecil juga ngerasa dirinya bisa, maka saya dipelajari ilmu apapun kagak mau karena saya merasa bukan sombong, bukan, kayak merasa masih kecil kan, saya lebih bisa daripada kamu kan gitu. Jadi intinya saya mimpi Nabi Allah Khidir itu nyata, atau mimpi saya Ki Johharuddin nyata, dan Syekh Abdul Razak juga itu mungkin dalam mimpi itu hanya menjenguk dan mendampingi saya aja. Dan saya tidak dalam mimpi itu tidak pernah mengasih dengan kata-kata ilmu, mengajarkan ilmu dalam mimpi, kagak. Karena saya memang dari kecil udah ngerasa bisa. Hanya saya mimpi itu ketemu beliau itu hanya berkata seperti ini, wahai tabib rimbi gitu tuh, seperti itu ya, wahai tabib rimbi, atau dibilang sopannya mah wahai atau bahasa itu encu gitu tuh, bahasa sopan lah, bahasa sopan, bukan encu itu dalam katanya saya atau anaknya atau bukan, dalam kata bahasa itu saya dalam mimpi itu, wahai encu, maksudnya encu ntar kalau udah dewasa menginjak umur 40, entu akan menduduki penjarahan yang memang Allah siapkan buat encu. Di situ ada pusaran bumi, di situ pintu masuk gaib untuk alam semesta. Di situ ada Ki Johharuddin yang menjaga di situ, di tempat penjaraan itu. Nah itu alhamdulillah mungkin sekarang viral ini saya seperti itu. Jadi lagi saya masih kecilnya aja, waktu itu umur 12 tahun sampai kesananya saya itu udah mempunyai kelebihan. Tapi kelebihan saya itu dohiriyahnya tidak ada yang mendidik dalam kata ilmu itu. Jadi saya itu liar juga kan, namanya saya punya kelebihan tetap diperlukan sama orang gitu tuh. Terus itu liar pengalaman dulu waktu kecil itu. Tapi saya sering dihantui, didatangin beliau dalam mimpi, ketemu jubah hitam ya gitu, ketemu jubah hijau yang berkata Nabi Allah Khidir alaihissalam kan gitu. Jadi saya itu dalam mimpi itu dibimbing lah gitu tuh, diketemuin gitu tuh. Bukan saya dikasih ilmu, bukan, karena kalau dikasih ilmu saya nggak ngerasa. Jadi saya itu ngerasa ilmu saya itu dari kecil, dari rahim, dari bayi. Begitu. Ada sahabat juga yang bertanya, terus tabib itu kelebihannya apa? Ya kelebihannya saya setiap orang ngetes sama saya, mau ngambil pohon apapun kalau kepegang sama saya itu tahu wasiatnya. Bahkan bukan itu aja, kadang-kadang ada orang yang kurang baik sama saya itu, saya udah di Kolbu, di Jatidiri, di Sanubari itu udah kelihatan kejelekan itu, dengan seketika Allah memperlihatkan gitu kelebihan saya. Kadang-kadang saya mengobati orang juga, seketika orang itu kalau memang istilahnya mau pulang ke rahmatullah, mau meninggal dunia, kadang si orang sakit saya mau obati, kadang saya udah tahu duluan bahwa orang itu mau meninggal, kadang saya kagak mau ngobati dengan seketika gitu. Bukan saya meneramal atau itu, bukan, itu kelebihan saya. Dan kalau orang yang sakit sama saya itu perlu sakit benar,
maka kelebihan saya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan keluar. Tapi kalau orang itu cuma hanya coba-coba, mengetes, mencoba, jadi kelebihan saya itu ngawur, nggak ada sinyal. Jadi gimana pasiennya gitu tuh? Kalau pasiennya mau serius, mau sungguh-sungguh memang sakit, yakin teguh kepada Allah, dan saya akan keluar tuh kelebihannya gitu tuh. Tapi kalau orangnya mau nyoba, nggak sakit, pura-pura sakit, jadi saya nggak ada sinyal dari situ. Sinyalnya udah kemana-mana, ngedrop gitu tuh. Jadi ya kelebihan saya seperti itu, memberitahu para sahabatku. Jadi kalau menyoba saya diambilin pohon apa aja saya pegang itu ketebak khasiatnya. Bahkan bukan itu aja, insya Allah dengan anugerah Allah sampai atas bawah. Ya, atas bawah itu nggak bisa diomongin. Kalau berhadapan sama saya, atas bawah yang bicarakan sama saya. Dari dunia nyata sampai di dunia nggak nyata. Kalau cerita sama saya, insya Allah sepengalaman saya, kolbu saya, jati diri saya, rohani saya akan mengetahui dengan sendirinya pada waktu sinyal-sinyal tertentu. Jadi ilmu saya tidak bisa meramal, tidak. Tapi dengan seketika sendirinya, gitu tuh. Kadang-kadang ada tamu, Bib, saya ramal. Kayaknya nggak bisa. Tapi kadang-kadang ada tamu, sekiranya saya kadang ngomong sendiri. Seperti ilmu saya. Jadi ilmu saya memperoleh tanpa guru, tanpa ilmu yang disebut kelebihan karomah atau ma'rifatullah yang disebut di zaman laduni atau apa yang disebut zaman sekarang. Saya itu memperoleh tanpa mimpi guru apapun. Memang saya mungkin dari rahim, dari sananya udah lahir saya dikasih kelebihan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mimpi saya Ki Joharuddin Syekh Abdul Razak hanya pituduh untuk menjaga penjarahan itu, yang berkatanya bahwa di penjarahan itu semata-mata udah waktunya saatnya dijaga mancu. Nah, jadi penjarahan itu adalah pusernya alam semesta, puser alam bumi, tiang yang bersambungan sama kalau mungkin diomongin saya nyata tidak nyata, ada sambungan sinyal pintu masuk goib gitu tuh. Jadi ada sambungan urat-urat bumi tiang gitu tuh. Jadi terus di penjarahan itu lagian di penjarahan itu memang dari zaman dulunya gitu tuh. Yang saya herankan kok tidak ada yang menjaganya penjarahan itu. Sampai mungkin udah ribuan tahun atau di zaman dunia abad saya tidak tahu menahu kok tiba-tiba di era saya penjarahan itu suruh saya nunggu. Tapi di zaman umuran 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun itu memang udah ada di zaman dulu purbanya, udah ada penjarahan itu. Hanya tunggal. Bahkan banyak yang mitos-mitos itu bukan mitos hayalan atau itu nyata, bahwa di penjara itu banyak mistis-mistis yang memang digusurnya susah, kadang-kadang ada orang jahat itu kadang sakit sendiri. Jadi memang itu tidak ada yang berani menjaga di zaman dulunya orang-orang tertentu kalau bukan memang hendak Allah. Jadi kenapa kok tabib di era ini, di zaman ini, kok tabib yang diamanahkan? Kalau memang penjarahan itu udah ada orangnya, ada silsilahnya, mungkin tabib kan diusir. Dan tabib tidak berani. Dan bahkan di perumahan Visenda pun penjarahan itu diabadikan. Dapat siapa mengabadikan? Memang dapat Allah, bukan sembarangan. Nah, dari penjarahannya aja itu udah keramat gitu tuh. Sebut keramat itu artinya berkaromah. Sebab kenapa? Di tengah-tengah perumahan kok nggak digusur? Gitu tuh. Kalau mungkin Allah memang menyiapkan untuk tabib. Kalau memang itu perumahan itu bukan buat tabib, kok kenapa dari zaman purba kala sampai sekarang tidak ada juru kunci satupun yang berani menghadapi itu? Karena memang kalau orang lain yang asal-asalan bukan amanah itu bisa sakit atau tewas. Dan keduanya mau digusur pun tidak bisa digusur. Sebab apa? Memang itu diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang jatahnya mungkin buat tabib gitu tuh. Nah, jadi tabib itu mimpi ketemu Ki Joharuddin dan jubah ijo itu, katanya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Di waktu umur kecil juga udah sering muncul-muncul sampai dewasa. Ujung-ujungnya sekarang tabib menjaga penjarahan itu, katanya pintu masuk goib, pusat alam semesta, perkumpulan istana gedung para wali-wali Allah. Saya kembalikan kepada Allah, wallahu shawab. Karena waktu tabib mimpi juga diketemu beliau
baju hitam kah baju baju hijau, waktu itu ada di gedung seperti tabib itu mimbar itu banyak, itu mungkin ribuan lah, puluhan ribu, itu pakai jubah putih, jubah hijau di bawah-bawah, saya di atas itu. Saya itu di tengah-tengah ada jubah hijau, jubah hitam, jubah putih, nah, di coklat. Jadi di situ saya itu bahwa di mimbar itu di bawahnya kan banyak orang mimpi itu, bahwa di sini ini mengenalkan itu di dunia mimpi gaib itu, bahwa udah saatnya istana perkumpulan gedung para wali diketemukan. Nah, jadi yang menurut tabib saya kembalikan wallahu shawab, karena tabib juga diperkenalkan di goibnya waktu itu di mimbar itu diwawancarai semua para wali pada pakai gegelung ini itu dalam kenyataan. Nah, jadi intinya ilmu tabib Harimbi, pemirsa, saudara-saudaraku, para sahabatku, ilmu tabib Rimbi memperoleh dari rahim, dari kecil, dari bayi, udah mempunyai kelebihan. Hanya mimpi Ki Djoharuddin Syekh Abdul Razak atau Nabi Allah Khidir alaihissalam mendampingin tabib aja atau menjenguk, itu aja yang tabib tahu. Bahkan tabib dalam mimpi itu sering ketemu wali-wali Allah dan ketemu para nabi. Hanya mimpi itu, percaya tidak percaya tabib kembalikan, karena memang dunia yang tabib jalani ini mungkin saudara menilai dari penjarahan aja ribuan tahun, mungkin demikian tidak ada yang berani yang menjaga. Lagian kalau digusur siapa yang membela penjarahan itu? Tidak ada yang bela. Yang membela memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak langsung, bukan orang lagi. Kalau digusur siapa yang bawa-bawa menolong penjarahan Syekh Abdul Razak, bawa-bawa golok, bawa-bawa senjata? Gak ada. Kenapa? Diabadikan sama Allah. Mungkin dari situ kita bisa menyadari bahwa wali Allah itu atau tempat tanah keramat itu yang memang sekarang diabadikan sama Allah, tidak sewenang-wenang segampang yang dikira hamba-hamba Allah. Hanya hamba-hamba Allah yang memikirkan cara pikiran yang cerdas. Jadi tabib Rimbi datang ke penjarahan itu di usia 38 sekarang. Saya perkenalkan diri, usia saya 38. Dan saya memang kebetulan kalau orang tua dari Serang Banten, orang tua cewek, kalau orang tua lelaki memang bukan orang Serang Banten, masih luar sana. Cuman saya kehilangan silsilah, saya tutupi silsilahnya gitu tuh. Jadi yang tabib dalami sekarang ini, tabib tidak merasa punya ilmu yang dimiliki tabib ini tanpa guru. Tetapi ingat saudaraku, tabib punya guru. Hanya guru ibarat rokok, pasti tabib beritahu dari orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim, sholat semua ada gurunya. Hanya yang tidak ada gurunya, yang tabib miliki dari bayi sampai kecil ini mempunyai kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun tabib sekarang pun juga lagi melajari diri sendiri gitu tuh. Kok tabib mempunyai peroleh ilmu ini dari semenjak kecil, tidak ada guru, dan hanya Ki Djoharuddin Syekh Abdul Razak atau Nabi Allah Khidir itu hanya mimpi, sering menemuin tabib aja, bukan ngasih wiridan, bukan ngasih apa-apa. Hanya itu pemberitahuan ke tabib, ke para sahabat yang ingin tahu perjalanan tabib seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.